Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh MK. Ia sebut pernyataannya ini sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Atas dasar itu, berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan tentang pengupahan masih tetap berlaku, kata Ida dalam keterangannya. Kamis 2 Desember 2012 Ida mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat Undang-Undang Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK diumumkan. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan. Ia kembali meminta kepada semua pihak khususnya para kepala daerah untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Saya juga mengingatkan bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum saja, tetapi juga terkandung aturan struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha, tegas Menaker Ida. Menaker Ida menambahkan terkait dengan upah minimum sendiri merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja buruh yang tidak boleh dibayarkan upah gajinya di bawah nilai upah minimum yang berlaku pada satu wilayah. Upah minimum juga hanya berlaku bagi pekerja buruh dengan masa kerja maksimal 12 bulan. Dalam pelaksanaannya, upah minimum tingkat provinsi atau upah minimum provinsi ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota dalam 3 tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten dan kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi. Selanjutnya, dalam penetapan upah minimum kabupaten dan kota, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Upah minimum kabupaten dan kota tersebut ditetapkan setelah upah minimum provinsi ditetapkan dan harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Jika syarat tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota. Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar provinsi maupun antar kabupaten dan kota tidak semakin melebar, kata Ida. Kita optimis dengan mengatasi jurang kesenjangan ini, daya saing akan terungkit, iklim investasi dan dunia usaha kian bergairah yang berdampak pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Ujungnya, tentu kembali pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, lanjutnya. Terakhir, Menaker Ida menegaskan bahwa mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan upah minimum 2022 maupun penerapan struktur skala upah di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan struktur skala upah, sedangkan pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan. Menaker menyatakan pihaknya telah menginstruksikan agar mediator dan pengawas ketenagakerjaan untuk siap siaga membantu dan mengawasi pelaksanaan upah minimum 2022 serta penerapan struktur skala upah. Jika ditemukan pelanggaran, saya meminta para kepala daerah untuk ikut tegas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Mari kita bersama-sama ciptakan ekosistem upah yang berkeadilan, ujarnya.